Ya, hari ini kita mulai Simply Private Coaching untuk public speaking-nya Mas Dimas yang kemarin bilang ke Bunda Titis kalau Bunda, saya pengen segera melesat kemampuan public speaking-nya. Nah, Mas Dimas, hari ini kita akan banyak belajar hal-hal baru dan sebelumnya Buntis mau sharing bahwa public speaking ini adalah kemampuan yang paling luar biasa dibutuhkan oleh semua kalangan. Jadi Talenta Coaching memberikan banyak coaching, ya, banyak training kepada semua lapisan. Karena ternyata di level anak-anak muda sampai expertise selevel direktur sekalipun kemampuan lobby, negosiasi, ya, presentasi itu dibutuhkan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, hari ini Mas Dimas ini punya keinginan yang paling luar biasa untuk masa depannya. Kemampuan public speaking-nya ini untuk dipakai di bidang apa? Akuntansi ya tadi ya Buntis bilang, Ya, Buntis dengar dari data-datanya ya. Oke. Kadang orang berpikir, saya kan akan bekerja sebagai kalau akuntansi misalnya analisator gitu ya, atau auditor, atau misalnya finance manager. Seberapa butuh sih kemampuan untuk public speaking? Sangat butuh. Bukan berarti di belakang layar dengan setumpuk berkas itu tidak membutuhkan kemampuan public speaking. Karena kenapa? Presentasi pun tetap dilakukan kepada klien, betul ya? ya betul Ibu. Juga ketika mendapatkan temuan-temuan, ya, bagaimana cross check kepada orang lain tentang hasil temuan itu, betul ya. Seorang auditor, finance manager, atau profesi yang lininya adalah akuntansi itu sangat-sangat prospectable di era mendatang karena orang maunya pakai jasa konsultan untuk melakukan itu semua. Sehingga Mas bisa selain bekerja untuk perusahaan juga bisa membuka jasa sendiri untuk melakukan banyak hal. Ini tentunya ketika membuka jasa sendiri, Mas Dimas butuh untuk memperkenalkan jasanya kan, bahwa membuka jasa ini. Nah, oke. Sebelum kita nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kalau Mas Dimas masih pengen belajar sama Bunda, kita akan tingkatkan ke arah situ. Tapi hari ini kita belajar bareng basicnya dulu tentang public speaking, ya. Public speaking ini untuk sukses itu nggak semua mudah dilakukan, ya, harus ada mentor. Nah, Bunda bersedia untuk menjadi mentornya Mas Dimas hari ini. Sekarang Bunda mau nanya dulu, kira-kira apa hal yang paling ditakutkan saat mulai ngomong dengan orang? Mulai public speaking gitu Ibu ya. Ya kalau paling takutkan itu kalau misalnya gagal menguasai materi itu Bu. Itu yang paling takutkan sebenarnya sih. Terus yang kedua juga itu grogi juga. Itu menurut saya masalah paling besar saat public speaking itu. Grogi sama penguasaan materi itu. Ya, penguasaan materi dan grogi ini dua hal alamiah ya pada semua orang ketika mulai ketemu orang tiba-tiba blank gitu ya. Nah, ini bisa sangat dimungkinkan dengan materi yang Bunda udah sharing ke Mas Dimas. Yang pertama yang kita harus siapkan untuk mengatasi itu semua sebelum nanti kita praktek bareng-bareng. Yang pertama adalah penampilan, Mas. Jadi sebelum kita tampil di depan publik, kepercayaan diri kita itu juga terkait dengan penampilan. Sehingga misalnya Mas Dimas lagi mau presentasi di mana nih? Depan kelas atau ke klien? Nah, kita sesuaikan penampilan kita ya. Kalau misalnya ke klien berarti harus professional look. Kalau misalnya di kampus ya kita sesuaikan yang penting resmi, rapi gitu ya. Ketika kita berpenampilan yang sesuai, kita akan jadi lebih pede. Ya, itu sudah mungkin sekitar 30% menyelesaikan masalah. Beda kalau kita udah berantakan, baru bangun tidur langsung ke kampus gitu ya. Udah secara materi nggak pas, secara penampilan juga ada ketidakpedean. Oke, jadi yang perlu diberesin pertama kali adalah penampilan. Penampilannya seperti apa? Tergantung situasinya. Mas Dimas seperti ini bagus, coba agak ke belakang dulu. Bunda mau lihat penampilannya. Oke. Ya. Ini tidak harus sama persis,
Tapi seseorang yang sukses, seseorang yang profesional, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki terlihat rapi dan bersih. Oke? Dua hal itu ya Mas. Kalau Mas pakai kacamata, jangan lupa kacamatanya dilap. Iya Ibu. Ya? Nggak ada bos di dunia ini yang kacamatanya itu ada bercak-bercaknya atau habis dipegang atau kotor. Ya, ini sangat berpengaruh. Kadang orang nggak terlalu notice ya. Jadi kacamata harus dibersihkan, rambut harus disisir rapi. Kalau cowok, rambut diberi wax atau minyak, ya. Jadi kelihatan basah terus, ya. Itu akan membuat orang yang melihat, wah ini profesional banget nih, gitu ya. Kemudian jangan lupa mandi, bersih, wangi, ya. Kemudian sikapnya tegap, ya, bajunya yang formal, ada kancingnya, ya. Kemudian sampai bawah sepatu juga disikat bersih, gitu ya. Jangan pakai sendal. Nah ini udah berbeda. Ketika orang melihat kita penampilannya rapi, bersih, orang akan lebih segan tentu saja, ya. Meskipun itu bukan ukuran utama, tapi paling nggak itu mendukung kepercayaan diri kita. Oke. Yang kedua, postur tubuh. Ya, postur tubuhnya kalau Mas bisa kelihatan Bunda seperti ini ya, postur tubuhnya adalah tegap. Ya, coba ikutin Bunda. Coba ikutin Bunda, postur tegapnya. Ketika mau ngobrol, postur tegap. Iya Ibu. Nah, oke ya. Postur tegapnya seperti apa? Coba dicontohkan seperti Bunda. Ya. Seperti ini kan Bu? Iya, betul. Kemudian ekspresi, ya. Sekarang saya minta Mas Dimas untuk berubah-ubah beberapa ekspresi, ya. Jangan flat aja, ya. Coba sekarang Bunda pengen lihat, Bunda akan berikan komen, ekspresinya udah keren, apa lucu, apa-apa ya. Sekarang yang pertama ekspresi senyum. Oke, good. Sekarang ekspresi bahagia. Oke ya. Kalau kita ngomongin tentang public speaking, kita harus lepas, ya Mas. Nggak boleh malu-malu, ya. Mulutnya harus dibuka sekencang-kencangnya, oke? Sekarang ekspresi sedih. Sedih. Oh. Oke, bagus. Ekspresi marah. Waduh, kalau marah itu agak susah. Ya, marah boleh gunakan gestur tubuh. Marah. Oke, good. Oke ya. Sekarang Bunda ajakin senam muka dulu, matanya. Oke, putar dari bawah ke atas. Bawah ke atas. Ini Bu ya? Good. Oke, ya. Rahasianya adalah cara berpikir otak kita dipengaruhi juga, terlihat juga dari mata kita. Sehingga kalau kita sering exercise dari atas ke bawah, itu akan membuat otak kita juga fresh. Oke, sekarang bilang Oke, bagus. Sekarang gunakan 3 macam nafas. Nafas hidung, nafas tenggorokan atau dada, dan nafas perut. Ya, nafas dan suara. Ya, coba sekarang nafas dan suara dari hidung. Coba Mas Dimas mengatakan halo, selamat pagi. Menggunakan nafas dan suara yang dikumpulkan di wilayah wajah. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Sekarang di dada. Coba dipegang dadanya.
Ya. Kalau tadi yang bergetar adalah wilayah di daerah hidung dan tenggorokan. Ya, halo, selamat pagi. Kalau sekarang coba arahkan ke dada. Halo, selamat pagi. Yang di perut, halo, selamat pagi. Coba 3 macam. Ya, Ibu. Halo, selamat pagi. Di dada, tarik nafas, dada. Halo, selamat pagi. Oke. Yang di perut. Halo, selamat pagi. Oke, bagus ya. Itu 3 macam suara yang biasa kita gunakan ketika untuk kebutuhan tertentu. Ya, kalau hanya ngobrol seperti ini, gunakan nafas-nafas atau suara yang berasal dari tenggorokan ke atas. Ya, sifatnya pendek-pendek aja. Tapi kalau sudah di depan panggung, gunakan nafas yang ada di dada, agak lebih keras. Nah, kalau lagi ada demo, nah ada orasi-orasi yang besar, gunakan suara perut, jadi lebih keras lagi, ya. Jadi itulah kenapa kadang ada orang yang sampai pita suaranya sakit, gitu ya. Karena kenapa? Dia ngotot, dia berada di event yang besar, audiens yang besar, tapi pakai suaranya dari leher, dari leher ke atas, ya, sehingga dia capek, ototnya keluar semua. Tapi beda kalau dia menggunakan pola suara yang dia keluarkan dari perut, dia akan bisa mengkontrol dan suaranya lebih keras. Oke? Berikutnya yaitu kepercayaan diri. Ya, apa yang membuat Mas Dimas paling nggak percaya diri? Ya, kalau menurut saya yang membuat saya nggak percaya diri pertama grogi. Yang kedua ya sama sih kayak awal tadi masalah itu. Kalau saya biasanya kalau misalnya paham materi pasti percaya diri Bu saya. Kalau materinya paham gitu ya. Apalagi kalau saya ingat materinya mudah untuk disampaikan itu ya saya percaya diri ya. Tapi kalau misalnya materi susah terus ngeblank kadang itu juga malu sendiri. Iya. Penguasaan materi itu 90% meningkatkan kepercayaan diri ya, Mas. Iya. Apa yang terjadi apabila kita belum belajar tentang materi tapi harus tiba-tiba tampil di depan publik? Apa kata-kata yang kita harus ucapkan? Nah, ada triknya juga, ada tipsnya juga, gitu ya. Oh, iya. Ada Bu ya. Ada. Jadi misalnya gini ya, Mas, Bunda kasih contoh ya. Silahkan tampil di depan publik. Materinya hari ini adalah tentang Omnibus Law. Silakan Mas ngomong tentang Omnibus Law. Omnibus Law. Ya. Ini disuruh sepengetahuan saya Bu ya. Iya, betul. Ya, sepengetahuan saya itu Omnibus Law itu undang-undang merevisi ketenaga kerjaan yang sebelumnya itu Bu. Tujuannya untuk pertama, kalau setahu saya itu untuk menarik investor asing. Makanya demi memudahkan itu Omnibus Law itu diringkas demikian rupa. Intinya perizinan itu yang awalnya banyak jadi diperingkas seperti itu. Oke, good. Ya, itu materi yang karena Mas udah lumayan paham ya. Sekarang pada saat kita mengungkapkan pendapat ya, hal yang membuat kita terlihat profesional itu adalah dengan menggunakan kata-kata atau menurut pendapat saya gitu ya. Jadi gunakan sesuatu statement yang berasal dari Mas Dimas gitu ya. Jadi untuk pertanyaan berikutnya Mas Dimas awali, oke, makasih Buntis, saya akan mencoba menjawab menurut apa yang saya pahami. Oke? Gunakan kata-kata itu ya. Itu akan membuat kalimat Mas Dimas setelahnya itu orang jadi apa nih, Dimas lagi pengen ngomong apa ini gitu ya. Atau bisa juga diawali dengan kata-kata, oke, terima kasih Buntis, mungkin pendapat saya berbeda gitu ya, atau mungkin saya sependapat dengan beberapa orang ya. Awali dengan
sesuatu yang tidak langsung ke pokok bahasan. Itu akan membuat statementnya Mas Dimas begitu qualified gitu ya. Begitu ditunggu-tunggu. Oke, kita mulai dengan soal yang kedua. Bagaimana pendapat Mas Dimas tentang baju rancangan Ivan Gunawan? Kalau menurut pandangan saya, baju rancangan Ivan Gunawan itu bagus. Kreativitasnya juga diperlihatkan dengan bagus di situ. Banyak sih karya Ivan Gunawan itu menurut pendapat saya itu kreatif. Seperti dulu juga pernah sih dipamerkan di acara internasional gitu. Lupa saya mengikuti itu. Masih pernah sih. Dulu pernah Ivan Gunawan itu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, good. Ya. Terasa lebih enak ya kalau ngomongnya seperti itu ya. Nah, sekarang begini. Kita tambahkan lagi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau memberikan pendapat di depan umum terkait apa yang tiba-tiba gitu kan. Mungkin Mas Dimas biasanya, waduh, aku ini mesti jawabnya gimana ini gitu kan, grogi duluan gitu ya. Caranya adalah awali dengan kata-kata seperti tadi, itu satu poin ya. Poin kedua, gunakan ekspertisnya Mas Dimas. Di bidang apa tadi? Akuntansi, analis, auditor ya. Jadi semisal tadi Ivan Gunawan, awali dengan, kalau menurut saya rancangan Ivan Gunawan, ya saya bukan seorang pengamat fashion, tapi yang setahu saya Ivan Gunawan itu baju-bajunya saya pernah lihat. Nah, tarik memorinya. Saya pernah lihat waktu itu di acara ini itu desainnya seperti ini. Nah, sebagai seorang ekspertis di bidang akuntansi atau auditor, menurut saya karya-karya dia sangat-sangat bernilai tinggi, bisa dijual tinggi, dan memiliki opportunity bisnis yang sangat profitable. Gitu, Mas. Oke ya, paham ya? Jadi, kemampuan public speaking seorang profesional, kemampuan olah bicara seorang yang sukses, itu pasti berbeda dari orang lainnya. Ya, caranya biar berbeda, yang pertama tadi awal tambahkan bahwa opini itu adalah Mas Dimas banget. Oke? Kedua, tambahkan memori, ya. Mas Dimas pernah lihat di mana, Mas Dimas pernah tahu yang sejenis seperti apa dari mana, gitu ya. Dan yang ketiga, masukkan ekspertisnya Mas Dimas. Nah, point of view-nya, sudut pandangnya Mas Dimas, masukkan di situ. Oke, siap ya. Kita coba untuk games yang ketiga. Ya, kita langsung praktek. Jadi Mas Dimas langsung dapat banyak hal dari Bunda Titis. Ya. Sekarang coba pendapatnya Mas Dimas tentang sebuah minuman bersoda. Menurut pendapat saya, Bu ya, minuman bersoda itu apa ya? Minuman bersoda itu menurut saya itu, setahu saya itu memiliki kandungan lemak yang tinggi. Jadi kalau diminum sering-sering itu bisa membuat orang gemuk. Minuman bersoda itu. Ya memang sih secara dampak positifnya ya enak memang minuman bersoda itu. Oke, ya. Good. Nah, jangan lupa ini kita berlatih dari case-case ya, kasus-kasus kecil ya. Intinya adalah ketika kita memaparkan sesuatu, ya, kasih tahu bahwa pendapat kita seperti apa, kemudian saya pengennya Mas Dimas bisa menceritakan sebuah barang lebih lama. Kalau ini tadi kan mungkin sekitar 30 detik udah selesai, habis kata-katanya ya. Benar nggak? Ya, belum keluar di pikiran saya tentang soda. Sebenarnya banyak yang dibahas masalah. Iya, oke. Seorang speaker atau pembicara dunia yang luar biasa, itu terbiasa untuk berkreativitas terhadap apa yang dikatakannya, ya. Tapi semua yang dikatakannya harus ada nilai edukasinya, harus daging banget istilahnya ya. Kalau zaman sekarang harus ada isinya banget. Nah,
seperti yang hari ini juga Bunda sampaikan, sama sekali Bunda nggak ngelihat materi kita, ya. Kita berkembang terus, sehingga Mas dapat nilai manfaatnya, ya. Poinnya adalah ketika Bunda memberikan game satu kata, buatlah penjelasan yang lebih panjang, lebih bagus. Oke, siap ya? Yang mengetepkan apa tadi? Oke, jadi caranya, jurus jitunya, yang pertama adalah berikan testimoni bahwa itu pendapatnya Mas. Oke, yang kedua, berikan memorinya Mas sebanyak mungkin. Ya, saya pernah melihat di mana, saya pernah mendapatkan hal yang semirip ini seperti apa, ya. Kemudian deskripsikan. Menurut saya minuman soda itu kalau saya pernah mencicipi nih rasanya begini-begini. Tapi yang pernah saya lihat di TV kok kayak gini. Saya kira iklan itu. Nah, berikan pendapatnya Mas. Kemudian yang keempat, temukan efek positifnya. Ya, tidak hanya Mas memberikan sebuah sebuah nilai-nilai atau meneliti dari barang tersebut, tapi juga memberikan nilai positif dari barang itu, oke? Dan yang terakhir ini punch-nya. Jadi orang kalau ngomong, gongnya harus yang di paling terakhir, ya. Jadi Mas pada saat terakhir Mas bilang bahwa, oke, terlepas dari pro kontra minuman bersoda, apakah ini menguntungkan dari segi bisnis atau merugikan dari segi kesehatan, bagi saya pribadi, seorang pebisnis, saya apabila bisnis soda ini menjadi bisnis saya akan tetap menjalankannya karena untung, tapi di satu sisi saya akan memberikan atau membuat sebuah minuman bersoda yang juga aman bagi masyarakat. Nah, gitu ya. Jadi tambahkan di terakhirnya itu sesuatu yang itu baik bagi semua pihak. Oke ya. Oke. Tujuan mengembangkan wawasan, mengembangkan pola public speaking ini adalah Mas Dimas harus bisa ngomong lebih panjang dari yang sebelumnya. Tadi sebelumnya kan mungkin hanya 30 detik ya. Sekarang Bunda beri kata, games yang saat ini adalah tentang Universitas UIN Sunan Ampel. Pendapatnya Mas Dimas. Oh iya, kalau menurut pendapat saya, Universitas Sunan Ampel itu Universitas Islam jadi terbaik yang ada di Jawa Timur, setahu saya. Terus berbagai macam fakultas yang ada itu di UIN Sunan Ampel itu kebanyakan berbasis agama. Cuma sekarang ini dikembangkan lagi oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Ada fakultas tekniknya juga ada, terus fakultas ekonomisnya juga ada, dan juga ada lagi fakultas kelautan dan ilmu pengetahuan umum seperti itu. Seperti maksudnya pengetahuan umum itu kayak bahasa, matematika, biologi juga ada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Nah sekarang ini setahu saya UIN Sunan Ampel itu membangun kampus yang ada di Gunung Anyar. Itu rencananya nanti di kampus Gunung Anyar itu akan ditempatkan Fakultas Sains dan juga Fakultas Keguruan. Jadi di Gunung Anyar nanti itu akan ditempatkan fakultas, dan rencananya juga Fakultas FEBI juga rencananya katanya setahu saya di situ juga. Nah, adapun untuk UIN Sunan Ampel sendiri fasilitasnya juga banyak. Salah satu fasilitasnya ya fasilitas sport, gedung olahraga gitu, di mana di di fasilitas itu ada kayak tempat gym syariah, terus juga ada galeri investasi syariah di UIN Sunan Ampel juga ada. Terus banyak sekali untuk FEBI sendiri, UKM kayak itu banyak, kayak bank sampah juga ada, bank sampah syariah. Jadi semuanya berbasis syariah. Seperti itu, Ibu. Oke, good job. Alright. Sekarang Bunda akan memberikan sedikit, tadi kan kemampuan berbicaranya sudah bagus, sudah bisa berbicara panjang, oke ya. Gunakan tips-tips yang Bunda tadi berikan ke semua materi presentasinya Mas Dimas, ya. Jadi pada saat berdiri, terlepas menguasai materi atau tidak,
Ya, kadang kan kita di situasi yang kita lagi barusan aja belajar tapi harus segera naik ke panggung, ngomong aja, ya. Jangan sampai berhenti. Enggak, maksudnya begini, ngomong aja itu nggak usah grogi, ya. Caranya kalau kita belum menguasai materi, kita ngomong dulu apa yang kita tahu, ya. Dan tipsnya adalah kalau untuk mengolor durasi, coba ngomongin tentang cuaca. Oke? Masalah cuaca. Iya. Jadi misalnya tiba-tiba gini, dosennya bilang, ayo Dimas, kamu berdiri. Ayo, kamu presentasi sama materi yang barusan. Nah, nggak usah takut, nggak usah grogi. Langsung aja berdiri, baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut pendapat saya, terhadap materi Bapak sangat bagus. Dan hari ini cuacanya sangat terang, semangat sekali. Saya yakin materi yang Bapak berikan akan mampu bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin teman-teman juga bisa memberikan banyak hal lagi juga buat saya dan juga bagi kita semua pendapatnya tentang materi hari ini. Mungkin yang bisa saya tambahkan, saya berikan itu Pak, teman-teman mungkin bisa membantu saya. Nah, gitu Mas. Oke ya. Sama sekali ini buat last option ya. Pilihan terakhir kalau semisal kita sama sekali nggak tahu materinya, tapi kita tiba-tiba dikagetkan untuk langsung berdiri. Ya. Beri apresiasi kepada yang tugas. Kemudian sampaikan tentang cuaca. Lihat amati sekitar lingkungannya Mas, ya. Kemudian bilang apa manfaatnya, kemudian lempar balik kepada teman-teman. Pasti mereka akan membantu memberikan jawaban yang pas. Oke ya. Sekarang Bunda akan sharing tentang bagaimana berpostur karismatik. Ya. Cara orang berdiri juga mempengaruhi. Ya. Kalau Mas berdiri, jangan terlalu malu. Jangan juga terlalu arogan. Ya. Orang yang profesional, orang yang sukses, seperti yang Bunda udah taruh di slide ya, yang udah Bunda bagi, ya berdirinya biasa aja, tapi terlihat pede, oke? Kemudian ada yang namanya karismatik, ya, pose-pose yang memperlihatkan kita seorang public speaker yang keren, ya. Coba begini. Gini. Oke ya. Oke. Jadi kalau semisal kita lagi grogi, lagi malu, lagi aduh gimana nih ya. Coba angkat mood lagi dengan pose seperti ini. It's okay. Walaupun aku nggak paham materinya, aku semalam mengerjakan tugas sampai ketiduran gitu ya. Oke, aku tambah semangat tuh. Oke ya. Kemudian pose berikutnya seperti ini. Coba tidurkan. Oke. Ini akan membuat kita seketika mendapatkan suatu semangat yang baru. Ya. Suatu hal yang positif. Gitu. Kemudian seorang public speaker juga terbiasa mengangkat tangannya seperti ini. Oke. Coba ditidurkan. Gini. Ya. Oke. Gini luas. Ya. Ada di slide ya. Agak luas seperti ini ya. Oke ya. Ini sebenarnya kita sedang membuka diri untuk orang lain, ya. Kalau kita ngomong dengan seperti ini, oke teman-teman, saya mau menunjukkan sesuatu, gitu ya. Seperti ini kita sedang membuka diri, dan itu akan menghilangkan rasa grogi kita, oke? Nah, seorang public speaker juga biasa seperti ini. Ini pegang mic, ini seperti ini. Coba tidurkan. Nah. Ya, gini kan, oke, gitu ya. Teman-teman, saya mau memberitahukan, oke, gitu ya. Jadi jangan diem aja, ini malah grogi nanti. Kalau diem aja, malah grogi. Harus dibuka, ya, tangannya dibuka, ya, ekspresinya dikeluarkan, ya, oke. Atau bisa juga seperti ini, ya. Coba tirukan Bunda, aku, kamu, kita. Aku, kamu, kita. Oke, ya.
Jadi pada saat ngobrol jangan selalu ngomong aku, menurut saya. Nah, itu kesannya arogan. Tapi jadikan satu semua. Kadang ngomongin menurut pendapat saya gitu ya. Ini untuk Anda semua, untuk kalian semua, untuk kamu gitu ya. Jadi gunakan gestur tangan, gunakan pergerakan badan dan tangan itu mengikuti apa yang kita katakan. Ya, sekarang Bunda challenge ya gamesnya. Bunda sebutkan kata-katanya, Emas gunakan tangannya, harus sinkron. Ya, ngomong sama tangannya. Siap? Oh iya. In 3, 2, 1. Aku. Aku. Tangannya mana tangannya? Aku. Nah, oke. Kamu? Kalian? Ya. Kamu? Kalian? Bebas, tangannya bebas, terserah. Yang penting harus sinkron antara tangan dan ucapan, harus sinkron, oke? Aku. Kamu. Kita. Kalian. Aku. Kalian. Aku. Untuk kalian. Aku untuk kalian. Oke. Sekarang gunakan statement closing. Nah, ini kita sudah selesai di akhir materi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin di akhir materi ini kita uji lagi. Mas Dimas, tolong berikan statement terakhir gitu ya. Pada saat menutup presentasi, selalu berikan apa manfaat yang telah didapatkan. Ya, sekarang Mas Dimas coba gunakan tangannya, coba suaranya disesuaikan, badannya ditegakkan, oke. Dan sampaikan apa saja yang telah didapatkan dari coaching private pada hari ini. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Bu atas perhatiannya. Dari closing statement ini dapat saya simpulkan bahwa banyak sekali materi yang saya dapat ambil dari Ibu. Salah satunya ya tentang materi komunikasi public speaking, bagaimana cara supaya kita mengatasinya masalah-masalah seputar public speaking. Terus juga hal yang saya peroleh dari Ibu ialah saya dapat pengalaman yang berharga dari Ibu dan dididik dan diajarkan langsung oleh benar-benar profesional yang di bidangnya gitu. Dan menurut kesimpulan saya, public speaking itu sangat penting menurut saya, dan saya yakin menurut kita semua, public speaking itu benar-benar sangat dibutuhkan baik di dunia kerja maupun pada saat kita keperluan seperti presentasi kepada klien, presentasi kepada teman, dan juga kepada hal yang berhubungan dengan bisnis. Jadi benar-benar penting dan harus dilatih sedini mungkin supaya kelak di masa depan itu public speaking baik saya maupun kita semua itu memiliki kemampuan public speaking dengan baik dan benar. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali Mas Dimas. Oke, kalau Bunda Titis minta Mas Dimas untuk mengajarkan hal ini yang kita dapatkan, bagaimana mengatasi nervous, apa aja yang perlu dipersiapkan ketika mau tampil di depan publik kepada orang lain. Coba sekarang Bunda mau nanya, ketika akan tampil di depan publik, apa saja 5 hal yang perlu dipersiapkan yang tadi udah Bunda berikan? Oh, saat public speaking Bu ya? Akan memulai public speaking. Oh, akan memulai. Pertama itu, hal paling utama itu pertama penampilan. Yang kedua persiapan materi bahan, dan juga benar-benar persiapan kayak materi, terus juga ekspresi pada saat etika ini. Itu yang keempat itu etika dalam menyampaikan public speaking juga. Nah, terakhir itu gestur tubuh pada saat menyampaikan materi harus jangan sampai kaku.
kurang lebih seperti itu. Oke, bagus sekali. Dan yang terakhir, apabila Mas Dimas mau menceritakan ini kepada sahabat-sahabat yang lain, bagaimana tips untuk menghilangkan grogi? Yang tadi udah Bunda share. Oh, kalau menurut Ibu tadi, dapat pengetahuan saya, yang pertama, tentu penguasaan materi ini penting. Karena kalau sampai tidak kuasai materi juga sama aja. Yang kedua, gestur pada saat kita presentasi harus yang ketiga penampilan. Yang keempat itu tadi masalah juga jangan pada saat kita menyampaikan public speaking, berbicara di depan umum itu menunjukkan sifat yang kaku, bahkan arogan pun juga nggak boleh, harus benar-benar di tengah-tengah. Kurang lebih seperti itu, Ibu, yang saya dapat. Oke, bagus sekali, luar biasa. Mas Dimas, sukses Mas Dimas ke depan. Mas Dimas akan menjadi seorang auditor, analisator, baik di dalam perusahaan maupun memiliki usaha jasa sendiri di bidang auditor dan akuntansi. Dan selamat bergabung bersama alumni Talenta Coaching. Talenta akan selalu membuka tangan untuk Mas Dimas bertalenta dan berkonsultasi apapun dengan Bunda Titis Tata. Sukses selalu Mas Dimas. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Yuk kita salam bareng yuk. Salam potensi talenta. Salam potensi talenta. Oke, dalam 3 hitungan kita bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Salam potensi talenta. Salam potensi talenta. Oke, barengan. Ayo kita barengan. 3, 2, 1. Salam potensi talenta. Alright, thank you very much Mas Dimas. Have enjoyed this Friday. Selamat sholat Jumatan. Sukses selalu. Dan sukses bersama teman-teman juga semuanya. Bunda juga sering ke UIN Sunan Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke.